Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika punya bihun di rumah, jangan cuma dimasak biasa, yuk kita bikin jadi kue yang enak atau cemilan jajanan pasar yang enak banget. Nah, di sini saya menggunakan 3 keping bihun, ini kalau ditimbang kurang lebih 225 gram ya. Kemudian kita sirami dengan air, untuk airnya ini sekitar 700 sampai 800 ml. Nah, pastikan semua bagian bihun itu kita siram dengan air agar dia basah ya. Dan nanti posisi bihunnya boleh kita bolak-balik ya, agar nanti benar-benar mengembang semuanya. Kemudian saya simpan satu talenan. Nah, di sini saya menggunakan daun seledri atau daun sop. Ini kebetulan 2 hari lalu saya beli, jadi daun seledrinya tuh udah agak layu, tapi masih bisa kita pakai karena nanti aroma dari daun seledrinya ini akan kita ambil. Nah, ini kita potong kecil-kecil seperti ini. Oke, untuk bihun dan juga daun seledrinya kita sisihkan dahulu. Nanti bihunnya boleh kita sambil bolak-balik ya. Nah, di sini kita sediakan ulekan atau lesung. Kemudian masukkan 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan sekitar setengah sendok teh lada bubuk. Nah, tidak lupa saya tambahkan kaldu jamur merang. Kalau nggak punya kaldu jamur bisa gunakan Reiko, Masako, ataupun garam serta micin. Nah, ini kita haluskan atau kita tumbuk. Oke, jika udah seperti ini, jadi nggak terlalu halus. Selanjutnya saya menambahkan, nah ini udang pope ya teman-teman. Ini kurang lebih sebanyak 70 gram, sudah kita cuci bersih udangnya. Nah, kalau teman-teman nggak suka pakai udang berarti bisa di skip ya, atau nggak usah dipakai. Tapi ini yang bikin nanti bihunnya enak banget. Nah, ini kita ulek lagi atau kita tumbuk. Dan untuk teksturnya juga nggak usah sampai terlalu halus ya, jadi biarkan masih ada tampak dari udang-udangnya ini. Nah, jika udah seperti ini udah cukup ya. Tekstur udangnya masih tampak, begitu juga dengan bawangnya. Sekarang kita akan cek dulu tadi bihun yang sudah kita rendam ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Dan ini harus dibolak-balik juga agar semua bagian bihunnya itu lembut. Nah, pentingnya kita menggunakan air dingin agar apa? Agar bihunnya itu nggak terlalu ngembang. Jadi nanti teksturnya saat kita masak dia tetap utuh dan kokoh, jadi nggak mudah putus. Nah, ini boleh kita balik-balik seperti ini. Jadi rendam dengan air dingin ya teman-teman, jangan gunakan air panas ataupun air hangat. Oke, sekarang siap untuk kita masak. Saya tambahkan sedikit minyak sekitar 50 ml sampai 75 ml. Dan kalau udah panas kita masukkan tadi bumbu yang udah kita ulek, yang ada bawang putih, bawang merah, dan juga udang popai serta lada dan kaldu. Nah, ini kita tumis sampai aromanya harum dan bumbunya juga matang ya. Jadi minyaknya udah agak mulai kering. Barulah selanjutnya kita masukkan tadi bihun yang udah kita rendam dan kita tiriskan juga airnya. Nah, ini kita satukan antara bumbu dan bihun. Kalau misalnya masih agak keras bihunnya atau bumbunya kurang menyatu, kita bisa tambahkan sedikit air agar bihunnya tetap lembut ya teksturnya. Nah, jika udah seperti ini kita masukkan daun seledri tadi yang udah kita potong-potong. Kemudian agar semakin gurih saya tambahkan lagi 2 bungkus kaldu. Nah, untuk kaldu ini per bungkusnya 3 gram. Jadi total kaldu sama tadi bumbu saat mengulek kita gunakan 3 bungkus ya teman-teman. Itu kurang lebih 12 gram atau 1 sendok makan. Nah, ini udah matang, kita akan lanjut ke proses pembuatan kulitnya. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Nah, ini saya gunakan takaran sendok segini. Kita gunakan 17 sendok munjung, atau kalau misalnya kita timbang ini tepungnya 450 gram sampai 500 gram ya untuk penggunaan tepungnya. Kemudian di sini saya sediakan 1 mangkok dan kita gunakan 1 telur. Nah, 1 telur utuh. Ini telurnya kita kocok dulu. Oke, udah menyatu kuning dan putihnya. Saya tambahkan air putih. Nah, ini air putihnya penggunaan kalau misalnya kita gunakan 450 gram tepung, berarti airnya sebanyak 200 ml. Tapi kalau misalnya 500 gram tepung, berarti kita menggunakan airnya sekitar 210 sampai 220 ml ya. Nah, ini kita siramkan telur dan airnya ke dalam tepung atau ke atas tepung. Kemudian kita satukan semua bahan, boleh gunakan sendok. Nah, jika udah seperti ini, barulah saya tambahkan mentega. Nah, ini menteganya kebetulan sisa setengah bungkus atau kurang lebih kita gunakan untuk mentega 100 gram ya teman-teman. Nah, ini tangan udah saya cuci bersih, langsung aja kita akan satukan semua adonannya gunakan tangan sampai semua bahan tercampur rata ya. Nah, jika sudah seperti ini adonannya, jadi udah lembut ya dan udah lumayan kalis. Ini sebentar aja tadi kita menyatukannya. Jika udah seperti ini udah cukup untuk adonan kulitnya. Kemudian saya ambil talenan atau alas.
Nah, kita ambil tadi adonannya. Nah, ini adonannya saya bagi menjadi 4 potong agar nanti mudah untuk membentuknya. Nah, yang satunya ini kita simpan, kemudian tidak lupa di alas atau talenan kita taburi dengan tepung terigu agar nanti nggak lengket. Nah, ini boleh kita pipihkan satu adonannya, 3 adonannya kita simpan dulu, kita sisihkan. Nah, untuk yang ini kita akan pipihkan ya teman-teman, boleh gunakan rolling pin atau penggiling. Tidak lupa kita juga taburi tepung agar tidak lengket. Nah, ini kita pipihkan, untuk ketebalannya disesuaikan ya. Kemudian untuk mencetaknya di sini saya menggunakan gelas aja. Nah, gelasnya juga disesuaikan mau sebesar apa ukuran kue atau pastel yang akan kita buat, maka mengikuti bentuk dari cetakan dari gelasnya. Oke, ini tadi bihun yang udah kita masak. Sekarang kita akan mulai membentuk. Jadi sebenarnya saya ingin bikin pastel ya teman-teman yang isinya bihun. Ini selain bisa untuk cemilan keluarga di rumah, bisa dijadikan frozen food dan bisa jadi ide jualan jajanan pasar sehari-hari. Ini modalnya murah banget, cara bikinnya gampang dan cepat, dan untungnya lumayan besar ya teman-teman. Jadi tadi saya beli bihunnya itu hanya sekitar 7 ribuan. Itu pun saya beli yang eceran ya. Kalau kita beli yang pakai bal-balan atau grosiran itu lebih murah. Jadi untungnya akan lebih besar kalau kita belanjanya langsung banyak. Nah, ini kita satukan sisi-sisi kulitnya seperti ini. Nah, jadi tanpa cetakan kita bisa bikin kue pastel yang tetap cantik dan juga enak ya teman-teman. Nah, pastikan bagian sisi-sisinya ini harus rapat ya, harus menyatu agar nanti ketika digoreng dia nggak kebuka. Nah, jika udah seperti ini kita satukan. Nah, ini kemudian barulah kita akan mulai melipatnya atau membentuk bunga pastel. Caranya gampang banget ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita tarik sedikit ujungnya, kemudian kita lipat. Nah, jadi kita tarik, kita lipat atau kita tekan, kita lipat seperti ini. Nah, jadi cantik banget ya teman-teman, dia membentuk seperti bunga. Jadi tekan lipat atau tarik lipat seperti ini. Nah, ini jadi gampang banget dan ini adonan kulitnya juga lembut, jadi enak untuk kita bentuk. Oke, ini udah jadi untuk bentuk pastelnya seperti ini ya, cantik teman-teman. Nah, kulitnya juga cukup ya, jadi nggak terlalu tipis juga nggak terlalu tebal. Oke, untuk semua yang lainnya ini kulit-kulitnya akan saya selesaikan ya, tonton video ini sampai habis. Nah, ini dia teman-teman hasilnya setelah saya bikin pastel, jadi dapatnya lumayan banyak. Ini untuk kulitnya dapat sekitar 35 lembar. Kemudian untuk isinya tadi itu masih ada sisa, mungkin bisa dapat sekitar 40-an. Nah, ini sekarang kita akan mulai goreng pastelnya, gunakan minyak yang lumayan banyak dan panas. Nah, saat menggoreng gunakan api sedang dan jangan lupa sering-sering dibalik agar tidak hangus. Nah, ini dia teman-teman hasil dari pastel bihun yang enak dan renyah, bisa untuk cemilan keluarga dan juga bisa jadi ide jualan kita. Kemudian tidak lupa ini saya bikin kuah cabenya, ini enak banget, nanti di deskripsi akan saya tuliskan resepnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini, jangan lupa bantu terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like video ini. Assalamualaikum.